Selamat hari Minggu sekalian, Shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bagaimana kebenaran itu seringkali harus berhadapan dengan kenyataan. Walaupun kalau kita bicara tentang kenyataan, konteks reality di televisi sesungguhnya sudah tidak real. Ya, karena reality show semuanya drama. Ya. Dan percayalah, bicara tentang reality di dunia yang terjadi mampir dalam kehidupan saudara itu tidak lebih benar daripada kebenaran itu sendiri. Karena bicara tentang kemerdekaan dalam topik sepanjang bulan ini, kita percaya bahwa kemerdekaan pastinya mempengaruhi kesehatan mental. Karena memang kemerdekaan itu dia urusannya mental. Di mana demikian juga dengan yang sebaliknya. Maksudnya di mana kemerdekaan mempengaruhi kesehatan mental, jadi sehat, atau mental juga bisa rusak karena faktor tidak mengertinya, tidak pahamnya, atau sangat tidak merdekanya orang tersebut. Nah, bicara tentang hal ini, dari Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, perhatikan ya, konteksnya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dalam kumpulan itu. Walaupun dalam kumpulan itu ada banyak Yahudi yang gak percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Saya highlight, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Sebagaimana di awal saya sampaikan mengenai kemerdekaan berurusan dengan mental, yang mana mempengaruhi kesehatan. Ya, orang tersebut kalau tidak mengalami kemerdekaan ya nggak sehat berarti. Ya, ini yang saya bilang koneksi dengan merdeka atau tidak merdeka terhubung dengan masalah mental. Ya, yang kemudian malah bisa terjadi gangguan mental. Karena itu orang boleh ngaku Kristen, kamu boleh ngaku pengikut Kristus, tapi manifestasi kamu kelihatan, kamu ini merdeka atau tidak. Karena mereka yang sesungguhnya mengalami kemerdekaan seperti yang Yesus bilang, maka mentalnya sehat. Nah, yang unik adalah mengaku percaya, tapi gangguan mental ini mengganggu sekali di dalam tubuh Kristus. Kondisinya depresi, ya. Ngakunya pengikut Kristus tapi depresi. Depresi itu jenis gangguan mental yang paling sering terjadi. Ditandai dengan kesedihan yang terlalu lama. Hingga penderitaannya bisa merasa putus asa, bersalah, nggak berharga. Ya, repot banget ya orang begini nih. Ya, nggak ada yang ngejatuhin, ngerasa ada yang jatuhin. Tidak termotivasi. Hingga berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Depresi. Sakit banyak tapi diperiksa nggak tahu nama penyakitnya. Bisa manifestasinya gangguan kecemasan. Ini adalah perasaan cemas yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama. Bisa memburuk seiring waktu, hingga terasa beban dalam hidupnya sangat berat. Jenis gangguan ini meliputi serangan panik, di mana disebut obsesif kompulsif, yang sering kali kita juga bisa sebut fobia. Ya, gangguan kecemasan. Akibat mental tidak merdeka juga terjadi gangguan bipolar. Ya,
Gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak biasa. Pernah lihat nggak ya model begini? Ya. Habis marah-marah dia ketawa-ketawa. Ya. Kalau ada di antara Anda pernah lihat yang adegan begini, ini bipolar punya. Ya. Dia punya anak, habis dia marah-marahin terus dia elus-elus. Ya. Dia nggak kasih jeda dulu. Ini bipolar. Ya. Lu aneh ngelihatnya pasti. Ya. Karena memang nggak sehat mentalnya. Ya. Perubahan ini biasa terjadi dari sangat bahagia, terus tiba-tiba menjadi sangat sedih dan putus asa. Ya. Paling gawat sebetulnya kalau gangguan ini terjadi karena kebanyakan main film, bisa juga memang. Ya. Tapi yang repot gini, kalau main film kan dibayar ya. Ya. Anda jadi aktris gitu. Yang repot adalah kalau kamunya yang doyan main drama dalam kehidupan nyata, nggak ada yang bayar tapi jadi bipolar gitu ya. Nah lalu kemudian yang berikutnya, akibat mental tidak merdeka itu gangguan makan. Ya. Gangguan makan bukan kamu lagi makan ada yang ganggu, bukan bos. Ya. Gangguan makan di sini adalah masalah mental yang melibatkan pikiran Anda tentang makanan dan perilaku makan. Ada yang dari kecil dididik ngunyah sekian puluh kali seperti sapi. Ya. Anda mungkin makan lebih sedikit atau mungkin Anda makan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ini akibat mental tidak merdeka. Kondisi ini umumnya terkait dengan kecemasan, terkait dengan kekhawatiran berlebih terhadap berat dan bentuk tubuh. Ya, ya makanya yang wajar-wajar saja. Nah, akibat mental tidak merdeka, sulit memang kalau kita ngomong wajar-wajar saja. Karena kalau mental sudah tidak sehat, ya mereka anggap apa yang mereka anggap itu wajar. Ya. Ada gangguan stres pasca trauma. Nah, kalau ini gangguan kesehatan mental ini terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat peristiwa traumatis. Ya. Yang lebih parahnya dia berlama-lama menjadi korban. Yang parahnya dari perasaan prihatin berubah menjadi playing victim. Ya. Ini jebakan, ya, di mana mental yang tidak merdeka lebih mudah terjebak juga dengan gangguan stres pasca trauma. Karena pasca trauma ini ada materinya. Gitu. Ada materialnya, ada kejadiannya. Ya. Hanya memang direspon secara berlebihan. Nah, lalu kemudian psikosis ini ya, yang berikut disebut psikosis itu tipe mental yang disorder parah. Ya. Di mana menyebabkan pemikiran, menyebabkan persepsi seseorang itu tidak normal. Kondisi ini ditandai dengan halusinasi, ya, delusi pada penderitanya. Nah, bisa bayangkan dari orang yang tumbuh normal, kemudian diasuh oleh orang bipolar, lama-lama dia psikosis. Ya. Karena jadi doyan berhalusinasi. Anak kecil itu suka berimajinasi. Ini beda dengan berhalusinasi. Ya, ini udah berada pada tingkat di mana marah-marah sendiri atau ketawa-ketawa sendiri. Ya. Dan yang lebih parah lagi ketika psikosis itu naik tingkat menjadi apa yang disebut dengan schizophrenia. Di mana ini kecemasan tingkat tinggi karena segala hal di sekitar dia menjadi seperti lebih besar suaranya. Yang sebenarnya terjadi bukan sekitarnya tetapi dalam dirinya memiliki sensitif yang lebih tinggi. Ya. Dimana ketika dia mengunyah kerupuk itu rasanya seperti bumi sedang retak begitu. Ya, jadi segala sesuatunya peka yang berlebihan. Nah, akibat mental tidak merdeka, artinya merdeka menyangkut masalahnya mental urusannya. Ya, oleh karena itu ada beberapa di dalam Alkitab yang jadi pembelajaran mengenai kasus kemerdekaan berurusan dengan mental. Ya. Dan kiranya
ini menjadi evaluasi buat hidup kita masing-masing. Yang pertama adalah kasus di mana Israel yang sudah keluar dari Mesir, namun Mesir belum keluar dari Israel. Sekali lagi, masalahnya mental. Nah, mental Israel sudah keluar dari Mesir, namun Mesir belum keluar dari Israel, mempengaruhi nilai kehidupan mereka. Di mana akhirnya 40 tahun perjalanan itu bukan karena faktor bersungut-sungut, karena bersungut-sungut itu adalah bentuk manifestasinya. Yang menjadi masalah adalah memang secara fisik sudah keluar dari Mesir, tapi Mesirnya itu masih nyangkut di jiwa mereka. Jadi mentalnya secara nilai kehidupan dan cara berpikir masih budak. Ya. Cara berpikir budak itu sibuk untuk menyenangkan tuannya. Dalam konteks ini, karena mentalnya masih budak, nilai kehidupan dan cara berpikirnya juga masih budak. Sehingga mereka nggak paham bahwa Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, itu tujuannya supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi dasar mental budak, pikiran mereka adalah dibawa keluar dari Mesir, tujuannya Kanaan. Kanaan bukan tujuan, Kanaan itu tempat. Tapi balik lagi, Tuhan sudah merdekakan mereka dari Mesir, tapi mereka bermental belum merdeka. Akhirnya semua pemahaman juga menjadi berbeda dari apa yang Tuhan sesungguhnya kerjakan. Respon perasaan juga jadi ngaco. Ya. Padahal mereka menyaksikan, mereka melihat. Tapi yang mereka lihat akhirnya jauh lebih besar masalahnya daripada apa yang Tuhan kerjakan. Dipelihara kok sepanjang jalan. Nggak sakit-sakitan sepanjang jalan. Bajunya cukup, alas kakinya cukup sepanjang perjalanan. Tiap generasi terpelihara. Ya. Mereka bisa beribadah. Beberapa kali berhadapan dengan musuh tetapi dibelokkan Tuhan. Namun terus fokusnya adalah kok gak nyampe-nyampe. Karena memang Kanaan tujuannya. Sehingga mereka tidak bisa menikmati perjalanan. Hidup ini kan bukan tentang sekedar Anda nyampe di tujuan. Orang yang merdeka itu menikmati perjalanan. Ini beda mental antara yang merdeka dengan yang tidak merdeka. Ya. Siapa bilang Anda merdeka kalau Anda gak bisa nikmati perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu akan mempengaruhi. Mental budak itu mempengaruhi metode penyelesaian masalah. Makanya setiap ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mereka, mental menyelesaikannya mental budak, bukan mental raja. Ya. Eksekusi selesai, tipu sana tipu sini selesai. Tambal sulam, yang penting apa yang kelihatan bisa beres kelihatan. Ini dia. Ini jadi pembelajaran buat kita. Ya. Jangan Kristus sudah selesaikan semua di atas kayu salib, tapi Anda dan saya yang belum selesai dengan kesenangan. Ya. Urusan dosa sudah dikalahkan kuasanya di atas kayu salib. Masalahnya adalah jangan Anda dan saya yang mencintainya lagi. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah narasi daripada Yusuf. Ya. Maksud saya Yunus di sini. Ya. Ya, Yunus itu pengkhotbah. Ya. Ya, diralat ya. Yunus itu pengkhotbah yang suka menyaksikan orang lain celaka. Ini juga korslet. Ya. Kalau kita perhatikan di kitab Yunus, Tuhan itu kan cuman perintah Yunus itu pergi ke Niniwe, kemudian sampaikan pesan Tuhan dengan tujuan Niniwe bertobat. Tapi tidak demikian. Ya. Dia pergi ke Niniwe dengan segala pemberontakan dan penolakannya, akhirnya nyampe juga. Lalu kemudian kalau Anda mau perhatikan di kitab Yunus, ya isi khotbahnya itu semua ancaman-ancaman tentang apa yang Tuhan akan lakukan dari murkanya. Dan setelah dia sampaikan itu, dia harusnya pulang karena udah selesai urusannya.
Dia nggak pulang, dia pergi ke sebelah timur kota, dia bangun pondok di sana, dia tungguin kapan Niniwe itu binasa. Ya. Mental belum merdeka begitu, karena memang dari awal dia nggak mau pergi ke Niniwe karena dia tidak mau Allah Israel membagi hati dengan bangsa lain. Ya. Orang kalau belum merdeka itu nggak bisa nggak bisa, bukan transfer namanya, tidak bisa mengimpartasi kasih. Pengen dia yang paling spesial, pengen dia yang satu-satunya. Nah, sementara dari yang satu-satunya di sorga sudah persembahkan hidup dan seluruhnya. Dan hari ini harusnya kalau Anda dan saya merdeka, murah hati kau untuk berbagi kasih itu. Ya. Karena kalau mau bicara hitung-hitungan, Tuhan hitung-hitungan balik buat Anda dan saya kelar. Ya. Ini jadi masalah. Seorang pengkhotbah KKR yang kemudian dikonseling oleh Tuhan. Yang masalah dia ribut tentang pohon jarak lah, apa segala macam lah, itu Tuhan ulang-ulang di mana bertanya begini, apakah kau layak untuk marah? Lalu kemudian Tuhan tanya, apakah layakkah kau marah karena pohon jarak itu? Ya. Sampai akhirnya dia jawab, layaklah aku marah sampai mati, katanya. Buset deh, urusan pohon aja lu mau marah sampai mati gitu. Memang orang kalau nggak merdeka, mental itu mempengaruhi nilai hidupnya, cara dia pikir yang sangat pendek, respon perasaan yang sensitif nggak jelas, ya. Dan kemudian metode menyelesaikan masalahnya adalah pengen cepet-cepet mati. Saya jamin orang yang pengen cepet-cepet mati kagak mati-mati. Ya. Apalagi yang suka ngancem gitu ya, kalau lu nggak bikin gue mati nih, jamin pasti masih hidup lah sekarang. Nah, bicara lagi tentang mental soal merdeka. Narasi yang ketiga ini adalah tentang sekelompok orang-orang Dursila yang mengikuti Daud. Jadi Daud sedang menjauh dari Saul karena tidak mau bermasalah dengan Tuhan karena kelakuannya si Saul. Jadi ingat ya, kalau ada orang cari gara-gara dengan kita, ingat. Ketika Anda mau konfrontir orang itu, hitung-hitung juga, jangan sampai kita yang bermasalah dengan Tuhan. Ya, demikian yang diperhitungkan oleh Daud. Dan dia menyingkir, sementara dia menyingkir, dalam perjalanan dia ketemu dengan sekelompok orang yang gak suka dengan Daud. Nah, secara politik, mereka ini, orang-orang ini berpikir bahwa ya Daud adalah bagian dari mereka, padahal berbeda. Memang sama-sama menyingkir, tapi berbeda. Ya. Jadi di dalam pikiran mereka, orang sekelompok orang yang disebut di Alkitab orang Dursila ini, mereka adalah orang-orang yang memang tidak patuh hukum, ya, tidak suka aturan yang dibuat. Liar orang-orang ini. Nah, ketika Daud menyingkir dari Saul, mereka berpikir, oh sama ini, kita juga nggak suka Saul, lo nggak suka Saul. Jadi teorinya adalah musuh dari musuhku adalah teman. Akhirnya mereka mengikuti kemanapun Daud. Sampai akhirnya Daud meminta suaka politik kepada orang Filistin. Mereka pun terus mengikuti Daud. Sampai kemudian ada satu masalah terjadi di Siklag, ya, di mana ketika mereka dalam perjalanan pulang dari tempat bekerja, perkemahan mereka sudah dirampas, ya, oleh sekelompok orang pada waktu itu, dan gak ada yang tersisa. Istri ditawan, anak ditawan, piaraan ternak mereka dibawa, perhiasan apalagi, tenda mereka dibakar. Dan di situ, di kejadian itu, di narasi tersebut, tercatat pria yang bersama dengan Daud itu jumlahnya 600-an orang. Dari 600 itu kemudian mereka dalam kondisi begitu mau timpukin Daud. Memang orang-orang kalau belum merdeka mentalnya, waduh, ya, value dalam hidupnya itu nggak jelas. Ya. Jadi nggak tahu apa yang mereka mau junjung gitu. Nggak ada yang namanya susah satu rasa sama, nggak ada. Kalau orang Ambon bilang kan,
potong di kuku rasa di daging gitu. Ya, ini nggak ada apa simpatik, nggak ada apa. Justru ketika mereka datang lihat semuanya udah habis dijarah, mereka malah mau timpukin Daud dengan batu. Ini 600 laki-laki mau timpuk Daud dengan batu. Dan saat kondisi itu terjadi, inilah bedanya Daud sang mental merdeka dengan mereka. Daud bilang, kalian boleh timpukin saya, tapi beri saya kesempatan untuk saya nanya Tuhan dulu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan selanjutnya. Ya, jadi bukan, ingat loh, orang yang sudah merdeka menghadapi situasi, dia akan tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan. Yang nggak merdeka sama-sama berdoa, cuman beda. Pertanyaannya why? Ya kan? Kenapa ini terjadi atas saya? Kenapa harus saya yang ngalamin? Beda kalau belum merdeka. Kalau udah merdeka lain. Ya. Tuhan, ini bagaimana selanjutnya? Saya mesti bikin apa? Dan Tuhan menjawab Daud untuk mengejar kawanan tersebut. Dan benar, yang tadinya mau nimpuk nggak jadi nimpuk, mereka ngejar. Ikut Daud mengejar. Ketika dalam pengejaran mereka ketemu sungai, ketika ketemu di bibir sungai pertama ini, 200 sudah bilang saya nggak kuat, sisa 400 nyebrang. Ketika yang 400 nyebrang sampai di seberang, yang 200 sudah nggak kuat, ya di ujung sungai sana. Sisa tinggal 200. Dari 200 itu lanjutkan pengejaran bersama dengan Daud. Sampai akhirnya mereka ketemu orang hampir mati di jalan, mereka udah mau cuekin, tapi Daud bilang jangan, kasih makan, kasih minum. Beda, mental merdeka emang kagak. Ya. Yang nggak mental merdeka mah gua aja susah, masa mau ngurusin lo lagi yang susah gitu. Ya. Tapi Daud beda, Daud bilang kasih, yuk kita punya air, kasih dia, kasih roti dia makan. Ya, emang kita lagi susah tapi kita nggak bisa cuekin dia. Dan benar ketika dia orang dikasih makan, dikasih minum, waktu dia mulai seger lagi, ditanya kamu siapa? Dijawab, saya budak orang Amalek. Orang Amalek adalah suku yang menjarah Daud ini di Ziklag. Dan inilah yang dikejar, yaitu orang Amalek. Pemuda ini budak dari mereka. Dan dibilang ke sana arahnya. Akhirnya jadi dapat arah kan. Sampai akhirnya terjadi pertempuran besoknya, Alkitab mencatat Daud itu membawa kembali apa yang dirampas dari mereka. Dan kerennya begini, nggak hanya membawa kembali apa yang menjadi bagian mereka, tapi tempat-tempat yang habis dijarah oleh orang Amalek, jarahan itu yang udah nggak berpemilik itu menjadi miliknya Daud. Ya. Wah, udah dapat bonus lah. Dan ketika ini diambil semua, mereka dalam perjalanan pulang lagi, di dalam perjalanan pulang kan ketemu sungai yang tadi lagi. Yang 200 nunggu di sini, yang 200 nunggu di seberang. Ya. Orang-orang yang 200 bersama dengan Daud bilang, ntar kalau tuh mereka udah joget-joget tuh mau sambut kita, udah menari-nari. Ntar kalau udah deket sama mereka bilang ya, yang jadi jatah mereka punya aja. Yang jatah bonus-bonus cuman kita yang 200 orang yang ikutan perang gitu. Yang lain nggak dapat. Daud bilang nggak bisa begitu. Semua harus dapat, semua harus nikmati. Saudara, mental orang merdeka beda di dalam nilai-nilai kehidupannya tentang keadilan. Ya. Adil, Anda jangan coba pahami kalau Anda belum merdeka. Ya, karena nggak dapat hitungannya. Nggak paham kamu. Ya. Dan ini dibukakan kita dari peristiwa narasi Daud bersama dengan orang-orang Dursila ini. Ya, di mana akhirnya Daud membagikan itu. Bayangin Daud sebagai orang pelarian, dia bisa memberikan kalau saya hitung-hitung itu sekitar 15 rekening itu. Ya, dibagi ke sini, dibagi ke situ, dibagi ke sini, dibagi ke situ. Banyak banget yang dapat ya dibagi-bagi oleh Daud. Ya. Dalam orang pelarian tapi boleh jadi berkat. Ya, dahsyat. Orang-orang merdeka itu mental, bukan status. Ya. Kondisi apapun orang lihat dengan kacamata manusia dalam keadaanmu sekarang, kalau mentalmu merdeka, kamu tetap bisa jadi berkat. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, narasi yang berikut ini Ahitofel. Ya. Ahitofel ini seorang pria berhikmat yang menjadi penasihat raja. Nah, dia menjadi penasihat raja 2 dekade. Menjadi penasehatnya Saul, dia pernah menjadi penasehatnya Daud juga di kemudian hari. Nah,
menjadi orang yang tidak bermental merdeka karena faktor sakit hati, kekecewaan. Ya. Kenapa? Karena Ahitofel ini punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Anak perempuannya namanya, ayo siapa? Tahu nggak? Ya. Anak perempuannya yang dilihat oleh Daud mandi, namanya Batseba. Sementara Ahitofel menjadi penasihat Raja Daud, namun dalam situasinya Daud meniduri cucu perempuannya. Dalam kondisi rekayasa, Daud pun kemudian akhirnya harus membunuh suami daripada perempuan tersebut. Jadi menantunya cucu perempuannya ditiduri Daud, lalu kemudian suami dari cucunya juga dibunuh. Berkecamuk itu, kecewa, marah. Dia menunggu waktu yang tepat untuk dia balas dendam. Dan benar, akhirnya dia balas dendam. Dia balas dendam di mana ketika terjadi pemberontakan Absalom terhadap Daud. Ya, anak ribut sama bapak. Ahitofel itu kemudian berpihak kepada Absalom. Pokoknya kasih nasihat yang aneh-aneh deh. Nasihat yang pertama adalah Absalom disuruh, udah itu tiduri aja semua gundik ayahmu di atas sotoh. Ya. Jadi kalau Anda ingat, Daud waktu lihat Batseba mandi itu di atas sotoh. Jadi di sotoh itu. Ini dendam banget, sampai detail juga dia ingat kasusnya. Dan nasihat yang kedua adalah pembalasan dendam untuk suami daripada Batseba. Jadi dia bilang kepada Absalom, beri saya sekian ribu tentara, nanti saya kejar Daud kepada gurun. Ya. Tapi akhirnya datang seorang nabi yang mengingatkan Absalom untuk jangan mendengarkan nasihat tersebut. Nah, karena kemudian Absalom tidak mau dengarkan nasihat tersebut, Ahitofel kecewa. Ini orang udah tua, saudara. Tua, udah opung-opung. Udah renta. Ya. Tapi masih dihormat karena menurut dua raja tersebut, apa yang diperkatakan oleh Ahitofel itu seperti keluar dari mulut Tuhan sendiri. Ya. Jadi direspek bener deh nih orang. Tapi sejak kejadian ditolak nasihatnya yang kedua sebagai sebuah balas dendam yang gagal, dia pulang ke rumahnya menunggang unta, kemudian dia duduk bersama dengan anak-anaknya, dia mengatur warisan untuk anak-anaknya, lalu kemudian dia masuk ke dalam kamar dan menggantung dirinya. Alkitab mencatat demikian, seorang cendekiawan Israel mati bunuh diri. Kenapa? Karena orang yang gak mengampuni gak pernah merdeka, bos. Gak pernah merdeka. Dia akan terus terikat, nilai kehidupannya adalah dendam, cara berpikirnya adalah penolakan, respon perasaannya adalah kepahitan, dan metode penyelesaian masalahnya adalah lu mesti hancur. Ya. Mengerikan, menjadi tua dan tidak merdeka. Wow. Karena itu bicara soal kebenaran yang memerdekakan, Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalannya, Yesus kebenaran, Yesus itu hidup. Karena itu seharusnya kalau Yesus itu memerdekakan, maka Yesus itu kebenaran, maka benarlah kebenaran itu memerdekakan. Hati-hati, gangguan mental akibat tidak merdeka. Kamu bisa kehilangan kemampuan untuk konsentrasi. Hidupmu akan penuh ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan.
perasaan bersalah terus-menerus, suasana hati yang drastis, menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami kelelahan yang signifikan. Dari bangun tidur aja udah kata yang keluar tuh aduh. Awas, mulai gangguan jiwa itu. Energimu yang terus menurun. Orang senang tidur ini punya masalah dengan tidur. Nggak mampu untuk ngatasi tekanan, ngatasi masalah sehari-hari. Makanya saya beri title pada kesempatan ini, kebenaran versus kenyataan. Dengar ya, kenyataan bukan kebenaran. Jangan mau ditipu oleh iblis. Karena seringkali kita benturkan kenyataan kepada Alkitab. Dan kita mau bilang Alkitab kau salah. Karena ini yang terjadi. Dengar, apapun yang terjadi, firman tetap benar. Segala sesuatu yang di luar kendali Anda dan saya, bukan berarti kau harus samakan kau dengan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Ini yang tadi saya katakan. Israel sudah keluar dari Mesir. Mesir belum keluar dari Israel. Mentalnya mental budak. Tujuannya Kanaan. Padahal tujuan Tuhan supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian mereka bisa menikmati perjalanan. Orang-orang yang merdeka paham ketika dia menghadapi situasi di luar kendalinya. Maka dia paham. Dia tetap Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatunya. Dengan demikian, ada waktu Anda dan saya dipakai Tuhan menerobos sesuatu. Ada waktu. Dan ini hanya dimengerti orang-orang yang merdeka. Ada waktu di mana Tuhan mau Anda duduk menonton bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan tangannya. Jangan masuk kepada ketidakmerdekaan yang bikin jiwamu terganggu. Sampai kamu gak paham situasi. Kamu gak bisa paham orang-orang sehingga sana ketemu ribut, sini ketemu ribut. Akhirnya menikmati kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Gairahnya menjadi tidak positif. Marahnya berlebihan. Ya. Rentan melakukan kekerasan. Anda udah gak paham lagi dengan yang namanya nasihat. Hal-hal baik yang ditumpahkan kepadamu itu menjadi sebuah tekanan. Terbolak-balik caramu berpikir. Satu sisi kerap merasa tak berdaya. Satu sisi sok jago untuk melihat paling berkuasa. Nanti ujung-ujungnya pengen bunuh diri. Ketidakmerdekaan bukan rancangan Tuhan buat Anda dan saya. Ada yang bilang, masalah kejiwaan, itu faktornya genetik, faktornya biologis, faktornya psikologis, faktornya bisa paparan lingkungan. Dari semua tesis ini. Ya. Sorry to say buat di antara kita jemaat yang ada, Pak Dokter, Bu Dokter. Tapi ini yang saya percaya. Dari narasi-narasi Alkitab yang kita baca. Urusan mental dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan pribadi Allah melalui firman. Sehingga firman mengatakan, tetap dalam firman-Nya. Kamu akan jadi murid yang terus belajar, mempelajari, mempraktekkan. Sehingga Anda dan saya mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan membuat Anda dan saya merdeka. Bukan sekedar slogan, tapi semuanya akan diubah. Akan berubah dari faktor nilai kehidupan yang kita pegang. Ada faktor berubah dari cara kita berpikir. Karena kalimat-kalimat saja akan berubah. Ada terlalu banyak kalimat-kalimat yang sepertinya rohani, tapi sebetulnya belum dimerdekakan ini cara berpikir. Seperti kita katakan, aku menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, kata menyerahkan
itu seharusnya tidak digunakan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena kata menyerahkan itu lebih kepada sesuatu yang diminta secara paksa. Karena orang merdeka tidak menyerahkan kepada Tuhan. Orang-orang yang merdeka mempersembahkan kepada Tuhan. Dari situ udah beda. Ya. Ini Tuhan. Ya. Kuserahkan hidupku. Ngapain kau serahkan hidupmu? Firman bilang, persembahkan hidupmu, bukan serahkan. Ya. Hebatlah kau serahkan hidupmu, serasa kau punya itu kau bisa serahkan kepadanya. Padahal dia punya itu. Ya. Mari merdeka oleh firman. Ya. Saya nggak bisa berteori panjang tentang hal ini. Tapi Anda bisa lakukan praktek dengan ketekunan. Baca Alkitabnya, pelajari terus. Ya. Sehingga nilai kehidupan kita itu diubah. Filipi 1 ayat 21, 22 di sana tertulis, karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Nilai kehidupan orang merdeka itu beda. Ya. Kemerdekaan oleh Kristus mempengaruhi nilai kehidupanmu. Di mana hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau begitu lebih baik mati. Sabar dulu. Kalau hidupmu bagi Kristus, baru matimu keuntungan. Kalau hidupmu tidak bagi Kristus, matimu tidak akan untung. Ya. Karena itu nilai kehidupannya adalah berbuah atau waktunya beroleh keuntungan. Kalau memang masih hidup, maka nilai kita adalah dituntut untuk bertanggung jawab berbuah. Lalu kemudian yang kedua, cara berpikir. Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Caramu berpikir harusnya itu diselaraskan dari kebenaran yang kamu pelajari. Ingat, iman timbul dari firman Kristus. Jadi pelajari firman. Kejar untuk mengerti. Upayakan untuk melakukannya. Sehingga itu semua akan mempengaruhi caramu berpikir. Karena caramu berpikir itu akan mempengaruhi perasaanmu. Di mana Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Merdeka itu membentuk mental yang dipengaruhi respon perasaan. Orang-orang merdeka akan menjaga hatinya. Orang-orang yang tidak merdeka, dia akan playing victim. Ya. Apalagi orang-orang model kayak saya begini. Paling banyak yang bikin target. Ketika aku sampaikan kebenaran, maka aku dibilang sok benar. Ketika aku sampaikan kebenaran, maka dianggap seringkali tidak sopan, tidak punya tedeng aling-aling, tidak punya perasaan, come on. Ya. Tuhan gak pernah tugaskan perasaanmu kepadaku. Karena firman bilang, kau yang mesti jaga hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari hatimu itu terpancar kehidupanmu. Gak bisa bohong. Kau punya aura, ambience-nya itu datang dari hati yang dipenuhi oleh kebenaran. Sehingga jangan lu ngomong. Kau punya air muka saja. Kau punya tatapan mata. Itu bisa termanifest Kristus di situ. Nggak tahu sekarang. Silakan Anda sendiri yang melakukan cross check dengan Tuhan langsung. Ya. Jaga hati. Anda mau sampai di mana? Suruh orang lain yang tanggung jawab buat perasaan kamu.
Gara-gara si itu sih ngomongnya begini jadi gue begini. Si inilah, merdeka dong. Ya, kamu yang jaga hatimu, jangan suruh orang lain yang jaga hatimu. Sampai kemudian akhirnya hidup ini diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seringkali jadi homework kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Anda aminkan nggak itu? Ya, ingat ya, ini pencobaan yang berbeda dari yang ditulis oleh surat Yakobus. Kalau Yakobus mengatakan pencobaan itu terjadi karena keinginan manusia. Ya, kalau ini konteksnya adalah pencobaan yang datang di luar kendali Anda dan saya. Situasi yang terjadi di luar kendalimu. Ini konteksnya. Ya. Tapi kalaupun mau dibuat paralel, ini masuk di dalam kategori keinginan manusia, maka keinginan itu tidak di atas kemampuan manusia. Sama juga. Ya. Alkitab mengatakan bahwa nggak ada pencobaan yang luar biasa. Semua biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Metode penyelesaian masalah bagi yang merdeka itu berbeda. Bahwa Anda dan saya setuju. Apapun itu pencobaan biasa. Bagaimanapun itu Tuhan kita setia. Bagaimanapun itu, Dia akan memberi Anda dan saya kekuatan. Sehingga karena setianya Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan, maka terjadilah apa yang disebut dengan jalan keluar. Dan Anda dan saya dapat menanggungnya. Berbeda. Bukan lagi tentang kenapa ini semua terjadi. Tapi lebih fokus kepada pemahaman bahwa ini biasa. Gak ada yang luar biasa. Jadi jangan lebih-lebihkan. Jangan bilang menyerah. Karena Anda sedang menghina Tuhan kalau begitu. Karena firman-Nya sendiri yang ngomong. Ini biasa. Gak lebih kau punya kekuatan. Kamu bisa menanggungnya. Dan jalan keluar itu pasti. 2 hari ke depan, maka selesailah bulan ini. Kita akan masuki bulan yang baru. Mari tetap merdeka. Dikuasai oleh firman, dipenuhi oleh kebenarannya. Sehingga bangun dan sampai tidur kita, semuanya mengalami kemerdekaan yang penuh. Sehingga hidup ini menjadi lebih kuat untuk melewati segala kerumitannya. Karena sesungguhnya hidup ini indah. Kesusahan hanya sementara. Bahkan Yesus sendiri yang janji. Susah hari ini buat hari ini aja. Jangan bawa-bawa besok. Bukan karena besok gak ada kesusahan. Tapi dunia punya kesusahan yang selalu baru buat Anda dan saya. Diberikan tiap hari. Namun kita punya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan Yesus memberkati.